Islam dan Kita timer. usul Kristen. Ayo. Kenapa sih? Mana sih layan Juma mana sih? Katanya debaters. Yuk kita timer. Timer sama CP. Timer bikin Yosi, timer Yosi. Biar ku gundulin dulu jenggotnya ya. Kukunya kau di sini. Ayo bikin Yosi. Oke, silakan. Habis kau bikin. Oke, silakan. Ya silakan. Bisa timer. Mantap ini. Yes, ingat ya temanya Islam, asal Islam dan asal Kristen. Nah, tuh temanya. Pakai timer. Pakai timer. Silakan. Cuma lu denger baik-baik. Saya lawan kalian semua juga nggak apa-apa. Diam-diam kalian, saya sendiri tidak masalah. Bom-bom siapa lagi? Siapa yang mau hadapi saya? Bom-bom, CP silakan. Ayo. Yang lagi siapa? Penggugat 3. Pak, Mau lagi? Masih cukup bukan? Ini dah. Tertolong sepanjang hidup Bukan manusia. Cukup Lu denger 4 juga baik-baik boleh. kata-kata gua. Bang Suma Ayo. versus Timer kita. 4 orang. Penyembah Yudas boleh. Kita timer aja Pak Gugat, biarin Pak Gugat. Biar kayak begitu. Ingat ya temanya asal usul Islam dan Kristen. Nabi yang tahu Mampus. sama dia sendiri. Nggak tahu dia. Timer. Kasih. Oke, silakan. Silakan. 3 menit, 3 menit. Gak heran Atau 2 kamu. menit, 2 menit. Ya Atau 1 berkali-kali menit, tuh 1 menit. diinjili sama atasanmu, si Pak Leo itu. Kenapa? Karena kamu bodoh. Udah Oh, udah gitu. nanti udah siap. Oh, Karena gitu. kamu bodoh. Pak Leo itu Mau tahu ini. kamu bodoh. Gitu Malukan ya. sekali kamu. Oh. Bang Mugat, udah. Oh, gitu. Udah. Kamu adalah Tuhan yang Bang benar Mugat, sebagai bukain timer, pencipta alam bukain semesta. timer. Yang penting Dia Tuhan nggak saya bakal bukan bilang manusia, bodoh. bukan mantan mayat. Pedofili kayak begitu. Dan Yang Indonesia buka- agama nyembah yang bisa manusia itu bukain- Bang, Bang gue tahu Mugat, bukain model timer. Yosi, gue tahu lu Islam, cuma pakai logo. lebih dulu Gua tahu. penjajah mengajak Biarkan manusia timer aja, yuk. Indonesia menyembah manusia tapi tak laku. Timer aja. Lu mau nantang Bang CP, lawan gua aja. lu Dia nangis-nangis mengajarkan lu. nyembah Mahir mata lah. bahasa, beko. Yang bisa bantu timer naik dong. Bantu timer naik bentar Gimana ya. data sejarahnya Ibrahim pakai 3 bahasa? Ah, Silakan yang bodoh sekali. yang kau. mau hadapi saya boleh 3 orang. Ibrahim Oke ya. pakai 3 bahasa. Saya sendiri. Menyedihkan. Iya. Anak Tuhan kok bisa Tentunya timer? ya. Aduh, Tuhan. Hah? Kenapa Sadip. begini? Mana? Anak Tuhan Mana kok bisa data timer? sejarahmu Ibrahim pakai 3 bahasa mana? Kok Hah? bisa timer enggak? Bisa Buka. Ini Mana? waktu kalian 5 menit berempat atau berlima. bisa timer aku. Temanya asal Gigimu. usul agama Islam Satu dan lawan satu. Kristen. 1 lawan 1. Kau lawan CP dulu kalau mau lawan CP ya. Yosi Habis kasih itu lawan timer. gua. Kalian Gua kejar data sejarah lo. Tidak akan Ibrahim sanggup. pakai 3 bahasa. Ya lu tunjuk nama gua data sejarah Kalian lu ya. tidak akan sanggup menghadapi Bang Suma kalau cuma sendiri. Alah, lu, Mak. Kalian minimal anak suami 3 saya ya. bisa Kalau cuma menang sendiri dulu. kasih. Ayo. Ya, Nabil aja tahu. Apa tema kita Juma? Jangan nangis kamu. Apa tema kita? Ayo dong, temanya apa? Ya itu asal usul Jaringanmu, jaringan BPJS, asal Abdul. usul. Jaringanmu, jaringan BPJS, lu ngomongin jelas dong, Abdul. Bang Tokyo bisa timer, Bang Tokyo. Oke. Bang Tokyo bisa timer. Apa tema kita? Jadi Jangan sampai saya temanya- bikin tema. Bentar ya. Bisa. Asal Mungkin ya. asal usul ajaran Islam dan Kristen. Pikirkan baik-baik, jangan sampai ku telanjangin kamu. Temanya. Pikirkan Nggak baik-baik. usah Ya udah, Anda duluan berdorasi karena kamu bikin tema. Silakan, Anda berdorasi, silakan. Enak. Yes. Kasih dia gede Yosi. Iya. Timer masing-masing aja lah. Ini nggak ada yang nggak beres orang nih. Berapa? Suruh timer. Turun. Lu kok turun? Tahu. Garing turun. Nggak ada yang turun. Udah biar aja gitu, Bang. Berat nanti. Nggak usah dibesarin, biar aja gitu. Iya, silakan Anda berdorasi. Bang, bisa Berapa? timer nggak? Pak Bom Bom. Timer masing-masing aja. Timer masing-masing Iya, aja. berapa Jangan menit? di- Berapa menit? Terserah. Berapa menit? Terserah Anda. Berapa menit? 3 Ya, menit jangan aja terserah. Kalian kan 4 orang, saya sendiri. Saya aja. Biar dulu. adil. CP sama kau Zuma. Iya. Bang CP sama Enggak, kau. kamu nggak akan sanggup hadapi saya sendiri. Ah, ya Nggak udah. akan sanggup Coba kamu. dulu Lu cuma dong. pelawak, Saya peringatkan, Mak. kamu tidak akan sanggup. Lu yang gak bakal sanggup ketemu gua. Ya. Ayo, bikin timer. Ayo. Ah. Ya, kasih timer, biar adil kita, biar Yang- adil. Kita yang ditonton bisa timer. ribuan Bisa manusia bikin Pak Indonesia. Bom Bom, bisa dikasih timer nggak Pak Bom Bom?
Jangan Pak Bom, jangan temer. Dia juga narasumber kalian. Kalian berempat minimal. Jangan lu lari ya, Suma. Eno. Jangan lu lari. Saya tidak akan lari. Saya datang ke sini, Saya datang ke sini, lari pula. Emang Bom. Ayo ke YouTube. Ayo ke Kandangin YouTube. dia, kandangin. Jangan sampai keluar nih orang, kandangin. Habis udah dulu. Emang gue serigala Keluarin dikandangin. semua. Nah, Kalian jangan yang kasih serigala. yang lain. Nanti lain kacau. Biar saja. Nanti saya ada video nanti. Yes, saya Tolong dong bilang timer kalian dong. minimal Ah, itu si Eno. orang. Oke. Kamu duluan. Kalian Silakan si berempat. Juma. Ayo, karena dia yang awal yang bikin tema, Yes. silakan Anda bernarasi, silakan. Oke, baik. Tepadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tolong, ini berapa menit Juma? Berapa menit? Makanya lu nafsu kali udah ditanya berapa menit, giliran saya bernarasi lu ketekak. Oh ya udah, 5 menit ya udah 5 menit. Silakan 5 menit. Oke. Ayo. Baik. Nah, saya mulai ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminal salihin. Siapakah mereka yang membenci ajaran Ibrahim? Dialah orang-orang yang memperbodoh diri mereka. Ajaran Ibrahim, sunat, kurban hewan, menyembah satu Tuhan, dibenci oleh orang bodoh, kata Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya agar menyembah hanya kepada satu Tuhan, pencipta Rabbus samawati yang bukan makhluk. Am kuntum syuhada is hadara Ya'qub maut isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Abraham alaihissalam mewasiatkan kepada keturunannya Nabi Ismail, Nabi Ishak, semua keturunannya diajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, yang maha suci, maha tinggi. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya satu, syariatnya kurban hewan, syariatnya kemudian menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sama sekali tidak menyembah kepada makhluk manusia atau burung merpati. Jadi ajaran Islam kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang datang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam menyembah kepada Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Mereka punya syariat yang taat kepada syariat Nabi Musa. Musa adalah Rasul, Tuhan yang maha pencipta adalah Tuhan satu-satunya. Mereka disebut Muslim. Ketika masa Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kemudian ajaran Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Mereka menyembah Tuhan yang Ahad, Qul huwallahu ahad. Nabi Isa dan juga muridnya menyembah kepada satu Tuhan. Isa yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Muslim. Dia tidak menjadikan murid-muridnya sebagai kufur, penyembah merpati ataupun menyembah manusia. Jadi Islam itu sudah dirancang lebih dulu oleh Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Yeremia 29 nomor 11, di situ sangat jelas diterangkan bahwasanya sebab aku mengetahui rencana-rencanaku, aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang apa yang ada padaku mengenai kalian wahai manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, rancangan Shalom, dan bukan rancangan Kristen untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang dirancang oleh Tuhan untuk manusia adalah shalom, damai sejahtera. Tepuk tangan untuk Bang Suma dulu. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, aku perintahkan kepadamu, kami wahyukan kepadamu, anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid satu Tuhan, bersunnat, berkurban hewan, bukan kurban manusia kayak dewa Molok. Yesaya 66 nomor 23,
Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud beribadah, bukan jingkrak-jingkrak. Jadi jelas hanya Islamlah yang kemudian menjadi agama rancangan Tuhan kepada manusia, bukan Kristen dengan perangkap ajaran-ajaran aneh, nyembah manusia, nyembah burung merpati dan seterusnya. Itu ajaran aneh yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Elohim dalam hal ini, sembahan Bani Israel, tidak pernah menubuatkan Paulus, Lukas, Martius dan seterusnya. Elohim dalam hal ini tidak pernah menubuatkan ajaran agama menyembah manusia. Elohim dalam hal ini tidak pernah kemudian mengajarkan, mempelajari atau menubuatkan sebuah buku bernama Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah pure kitabnya orang Roma, kitabnya orang Yunani yang dikhususkan untuk mereka yang beragama Helenisme, politeisme, yang memang dari nenek moyangnya menyembah roh-roh. Makanya di dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya Kristen adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Demikian, tepuk tangan untuk sang penginjil Bang Suma. Silakan. Sebelum Bang CP dikit, Bang CP sebelum Silakan, pokoknya minimal 4 orang kalian gantian bagi-bagi waktu. Sebentar Bang ya. Suma sambil ngaji-ngaji ya. Suma, aku dengar kau ini. Jangan nangis, Bom-bom, jangan nangis. Bom-bom jangan nangis. Kita teringat kisah Abdul Muthalib saat Ini ingin Jangan nangis, Bom-bom. Abdullah, Pak Bambang, bentar, Pak Bambang. Saat kita teringat kisah bahwa Abdul Muthalib, Waktu jalan, Bos. Waktu jalan. Adil dong, adil. Kita bisa Ajaran jadi kasih. bertanya. Adil Kita dong. bisa jadi bertanya Waktu. kepada siapakah Abdul Muthalib ingin Loh, waktu kok nggak apa? jalan, gimana ini? Silakan Bang CP. Ajaran Kristen kok gini. Kalian kan berlima tuh, Udah, berempat. Kalau kita mau Ini Komal cerita Gede siapa dong. yang Nah, sebenarnya silakan. menyembah Dewa Molo, Iya. Itu Udah, dia. Papa jahat. Biar Udah, berkondusif, udah. Kita Oke pabom ya. saja. Oke, tolong stiker kuning tolong dibuang dong sedikit, agak geser ke kiri biar si Juma lihat ini. Stiker kuning tolong dong digeser dikit, host. Oke, thank you ya. Oke. Di Al-Hajj 52 ya, Al-Hajj 52 tafsir Ibnu Katsir dikatakan Muhammad adalah penyembah pagan. Kita akan baca di sini ya, Muhammad SAW dan para sahabatnya mengalami masa kritis akibat gangguan dan tekanan serta pendustaan mereka. Beliau merasa bersedih hati dengan kesedihan mereka. Oke. Dan dikatakan di sini di bawahnya ya, ketika Allah SWT menurunkan surat An-Najm yang antara lain disebutkan di dalamnya firman Allah, maka apakah patut kalian hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terakhir sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? An-Najm 19:21 ya. Maka saat itu setan menyusupkan kalimat-kalimat yang menyebut tentang berhala-berhala sesembahan mereka saat Nabi SAW menyebutkan nama Allah. Nabi SAW bersabda, dia sabdanya ini, sesungguhnya, sabda Muhammad, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu memiliki garanik bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka, sama mereka ini berhala-berhala ya, dan sesungguhnya syafaat pertolongan berhala-berhala benar-benar dapat diharapkan. Ini kata si Muhammad. Padahal kalimat tersebut bersumber dari godaan setan dan bisikannya, sehingga kedua kalimat tersebut menarik simpati setiap orang musyrik di Mekah. Lalu kalimat tersebut menjadi buah bibir mereka dan mereka menyambutnya dengan gembira seraya mengatakan, perhatikan di sini, apa kata mereka? Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Si Muhammad logout dari Islam. Sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Setelah bacaan Rasulullah SAW sampai di akhir surat An-Najm, maka beliau sujud, lalu sujud pula manusia orang yang ada
semua orang yang ada bersamanya dari kalangan orang muslim atau orang musyrik. Hanya Al-Walid ibnu Mughirah karena tubuhnya yang sangat besar tidak dapat melakukannya. Ia hanya mengambil segenggam pasir lalu menaruhnya pada keningnya. Kedua golongan dari golongan kaum muslim dan kaum musyrik masing-masing merasa heran dengan sujud yang dilakukan golongan yang mengikuti sujud Rasulullah, sedangkan kaum muslim merasa heran karena melihat orang-orang musyrik ikut sujud bersama mereka tanpa iman dan keyakinan. Kaum muslim saat itu tidak mendengar apa yang dimasukkan oleh setan ke dalam pendengaran kaum musyrik yang membuat kaum musyrik merasa terang dengannya. Setan telah membisikkan pada pendengar mereka melalui mulut Muhammad, sabda Muhammad, yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad Rasulullah telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Di sini Muhammad musyrik, ya, dia sudah kembali ke agama kaumnya pagan, ya. Setan telah membisikkan pada pendengarannya mereka melalui sabda Muhammad yang membicarakan hal tersebut kepada mereka, bahwa Muhammad telah menyebut nama Tuhan mereka di dalam Al-Qur'annya, An-Najm, Al-Lata, Al-Manal-Uzza, maka mereka bersujud mengagungkan Al-Lata, Al-Manal-Uzza. Ini Muhammad ini. Kita akan cek apakah Muhammad kelakuannya sesuai dengan para nabi. Ya, kita akan cek, ya. Kita akan cek bagaimana kelakuan si Muhammad. Satu, Musnad Ahmad 1798 dikatakan di sini, Rasulullah ini, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Di sini Muhammad mengatakan Roh Kudus penghujat. Muhammad satu-satunya manusia yang mengatakan Roh Kudus penghujat. Kita baca sekali lagi. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus beserta. Waktu habis. Waktu ya. Jadi karena kegagalan penjajah mengajarkan agama menyembah Yudas inilah kemudian sampai narasumber dari Kristen pun malu mengajarkan agamanya. Saya maklum. Teman-teman 1600 yang menyimak, kenapa dari pihak penyembah Yudas ini tidak membahas Kristen, karena mereka tahu sedangkan Belanda saja berabad-abad mengajarkan Kristen tak berhasil, apalagi kalau hanya semacam congorpedia aja, ya. Oke, saya masuk, dengarkan saya, ini waktu saya, ya, kalian diam. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Pencipta langit dan bumi yaitu Allah yang diperkenalkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan sejazirah Arab, dan tidak ada menyembah seperti yang dituduhkan tadi congorpedia. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tidak seperti sembahan mereka Yudas, tak bisa melihat, tak bisa mendengar. Kemudian setelah itu dinubuatkanlah dari beberapa kitab sebelumnya, dari kitabnya Nabi Musa sampai kepada kitabnya Nabi Isa, bahkan di dalam kitabnya orang Kristen hari ini nubuat tentang Islam itu banyak sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama Islam yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang kafir laknatullah alaihi tidak menyukai Islam. Faktanya Belanda ini ingin menggeser kemudian agama terbesar di Nusantara, sampai murid-muridnya dedengkotnya hari ini juga masih melakukan itu, tapi tak berhasil. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama unggul di atas semua agama yang ada di atas muka bumi. Lalu kemudian ajaran Muslim, ajaran Islam itu sudah diridhoi oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi wa khataman nabiin. Dia Rasul dan
penutup para nabi. Apa kata Allah? Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu Islam. Sedangkan kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai agama Kristen. Kitabnya orang Kristen tidak pernah berbicara mengenai keselamatan untuk Kristen. Kristen hanya bisa disebut beberapa kali di dalam Bible. Kenapa? Kristen hanya disebut di Antioquia. Pengikut Paulus pertama kali disebut sebagai Kristen, penyembah Yudas. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami. Satu oleh-oleh buat kalian, supaya kalian itu bisa melek. Islam itu sudah diajarkan dari sejak para nabi. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, Yesaya 42 nomor 10. Nah, tak bacain. Pasang mulutnya untuk mendengar kalau kuping sudah nggak bisa mendengarkan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah dia dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Kedar anak kedua dari Nabi Ismail. Nyanyian baru bersorak-sorai, baik di Bukit Batu, baik di puncak gunung, di desa-desa, di kota-kota. Siapa yang mempraktekkan ini? Siapa yang menggenapi ini? Keturunan Nabi Ismail. Apa nyanyian barunya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyian baru, Bung. Dari Serambi Mekah merebak sampai ke seluruh Jazirah Arab. Ini nyanyian baru dari keturunan Ismail bernama Kedar. Pahami itu. Dan tidak bisa Anda bantah sampai hari ini. Tidak ada itu halilintar tak ada. Keturunan Ishak, Nabi Ishak beragama Yahudi. Agama Yahudi bukan agama Syiar. Orang-orang Yahudi tidak pernah ke Indonesia mengajarkan menyembah Elohim. Orang-orang Yahudi tidak pernah datang mengajarkan agar orang Indonesia menjadi Yahudi. Karena agama Yahudi, agama saudara kami, itu bukan agama Syiar. Yahudi untuk Yahudi Bani Yakub dari keturunan Yehuda. Lalu kemudian Islam rahmatan lil alamin litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Kristen murni adalah agama yang dilahirkan dari propaganda orang-orang Farisi ahli Torah dengan kekaisaran yang berkuasa pada masa itu. Makanya ada Natal, ada nyembah manusia, ada ibadah hari Minggu, apalagi tidak sunat, makan babi. Itu dari mana ajaran itu? Dari para nabi? No, ajaran Kristen itu murni dari keturunan yang memang sudah mengajarkan nenek moyang mereka menyembah roh-roh. Makanya di kitab saudara Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Tuhannya orang Kristen. Binatang bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roteos yang diutus ke bumi. Nah, PR kalian nih, PR kalian. Kan roh kalian baru 3 Tuhan kalian tuh. Roh Bapa yang berupa api menurut kalian. Yang kedua apalagi? Apalagi? Anak. Yang ketiga apa? Burung merpati. Nah, masih ada 4. Masih ada 4 roh Tuhan kalian yang belum kalian Haleluya. itu di kepala. Data itu di kepala. Saya 5 menit ya. Data itu di kepala. Saya 5 menit. Udah. 5 menit untuk kalian sudah. Saya diam 5 menit. Silakan. Oke. Iya. Aduh, saya Tadi si cuma mengatakan, sabar dong teman-teman. Ya. Suma ini. Tolong ini dong. Malu aku. Apa yang biru-birunya Iya digeser dong, dong? pasti malu lah. Dibongkar agamamu. Bongkar apa? Bantah saya 5 menit silakan. Iya, Bagi-bagi tolong, waktunya oke. kalian. Sebentar saya bantah kau. Oke ya. Iya, tadi siswa mengatakan, oh kami dari Ismail, hai Abdul, dengar nih. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat, termasuk orang yang soleh. Aku ulangi, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mana Ismailnya? Allah tidak mengenal Ismail di dalam Al-Qur'annya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan haram jadah. Tolong diturunkan dong ini Islam satu ini.
Oke. Dan kami Itu penyembah Yudas jadikan juga itu. kenabian. Temanmu juga. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Sabar dong. Itu babe. Jangan. Penyembah Di Yudas paus, juga di itu. paus Jangan dong, di paus dong. diturunkan. Kalau dipotong, Ya, sebentar ini kalau saya mau dipotong, hadir di Zuma ini. Tunggu ya, Zuma kau tunggu. Ya, aku Iya. tunggu. kondusif, kondusif, Paus dong kondusif. yang punya. Ya, kondusif ya. Oke. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Di mana Ismail di sini? Allah tidak mengenal Ismail. Ibrahim ada Nuh, Ishak ada Nuh, Yakub Nuh. Mana Ismailnya? Apakah Allah melupa? Atau Muhammad yang lupa? Aku yakin Muhammad ini lupa tentang Al-Quran. Karena Muhammad dikatakan dia sering lupa Al-Quran. Kita akan buka datanya, ya. Ini kan kamu gak pakai data, nggak apa-apa. Kamu tidak pakai data karena kamu coba menipu orang Islam. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran. Ini Muhammad adalah sosok. Tolong dong matiin timer saya dong. Iya, aku kan membuka data nih. Tolong dong Enoh. Iya, thank you bro. Kita akan buka data. Itu enaknya buka data. Kita akan buka Muhammad lupa Al-Quran di Al-Baqarah 106. Catat Zuma, catat. Al-Baqarah 106. Kita akan baca teman-teman ya. Al-Baqarah 106. Kenapa Allah tidak menuliskan nama Ismail di Al-Qurannya? Oke, sebentar. 102, 106. 106. Oke, here we go. Oke. Ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan, ya, manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat ayat ini turun gara-gara apa? Cekidot. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya kemungkinan turun kepada Muhammad wahyu pada waktu malam hari dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Nih, ya, kepada Nabi wahyu pada malam hari, pada waktu malam hari, dan lupa akan wahyu tersebut pada siang harinya. Maka Allah menurunkan ayat ini. Herannya, kalau si Muhammad lupa Al-Quran, kenapa si Jibril tidak datang OTW untuk menegaskan kembali? Muhammad, kamu lupa Al-Quran ya? Ya, aku ulangin ya omonganku kemarin. Kenapa tidak diulangin omongan si Jibril? Kenapa si Muhammad mengatakan diganti dengan perkataan lebih baik? Apakah perkataan yang dilupa itu adalah perkataan Jahannam sehingga tidak baik? Lalu kenapa Allah lupa kepada Ismail? Kami turunkan kenabian dan kitab kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Al-Ankabut 27. Apakah Allah lupa tentang Ismail? Apakah Jibril mengubah tentang Ismail? Apakah Muhammad lupa tentang Ismail? Atau Muhammad terlalu banyak? Atau Ismail? Atau Islam? Atau Islam mungkin ya yang terlalu GR meninggi-tinggikan Ismail, sementara Ismail tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, adapun tentang Ismail tidak dikatakan diturunkan kenabian dan kitab-kitab. Sehingga Muhammad, ya, kelakuan Muhammad satu, tidak tahu tentang apa itu Roh Kudus. Karena apa? Muhammad ini bukan datang dari agama seperti yang nabi sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, lihat ini sabda Muhammad. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Sejak kapan Roh Kudus menjadi anggota api penghujat, Abdul? Sejak kapan Roh Kudus menjadi salah satu anggota WhatsApp api penghujat? Perhatikan, Roh Kudus besertamu. Di mana dalilnya? Ini Zuma. Musnad Ahmad 17898. Perhatikan baik-baik. Ini akibat Muhammad bukan nabi asli, dia adalah nabi palsu. Kita tunjukin. Tolong matikan data saya sebentar. Matikan timer saya sebentar. Kita tunjukin kepada si Juma kelakuan nabi palsu. Oke. Thank you moderator, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan buka Al-Adab Al-Mufrad. Dia nggak tahu itu Al-Adab Al-Mufrad. Dikira gaduh-gaduh kali. Ya, sebentar ya. Al-Adab Al-Mufrad
bab gestur, oke, nomor 41 bab gestur. Nomor hadisnya 963. Aku akan bacakan. Oke. 963. Here we go. Sunnah.com 963. Nama kitabnya adalah Sahih. Oke. Dikatakan di sini, kita akan translate langsung, teman-teman. Tadi kita translate dulu sebentar ya. Sudah waktuku habis ya. Dikatakan di sini, gigitlah burung bapak kau sehingga kamu. Iya, sebentar, dikit lagi. Habis. Iya, sebentar dikit lagi ya, sampai apa yang saya katakan. Gak usah takut ya. Dikatakan di sini, Utaya bin Damura berkata, aku melihat bersama Ubay, sebentar dikit lagi dong. Seorang laki-laki membaca ini dong, yang mengaitkan dirinya dalam garis keturunan dengan atributnya dia. Poin saya adalah, maka suruh dia menggigit alat kelamin ayahnya dan jangan berbicara secara kiasan, yakni dengan penjelasan yang jelas. Inilah perkataan Muhammad. Iya, Nabi menyuruh menggigit tongkol bapaknya. Silakan. 6 ya. Oke. 6 ya, Waktunya lebih 40 ya, berarti ya terserah kau lah. Mau lebih 40 menit udah nggak apa-apa. Ulang. Ya. Lanjut. Tolong ya, Sekali lagi saya diskusi pakai data ya Suma ya. Kau nggak ada ilmu sama sekali nih saya. Nggak ada data. Modal dia comer ngomong, aja kau. Nggak ada data. Nggak apa-apa, boleh nggak? Aduh. Boleh nggak saya? Ini orang Boleh nggak ketua- saya? Boleh nggak 5 menit waktu ke Boleh. saya? Habis Suma dulu Bro Babe. Ya, Kenapa? saya akan mencukur gundul giginya. Yudas ini. Saya akan mencukur gundul giginya si Suma yang gondrong itu ya, congornya mengenai Abraham, Yitzhak dan Ismail. Ya udah. Oke. cuma 5 Kristen. menit, habis Itulah ini. sebabnya kenapa agama mereka ini tidak membahas aja. Itu ya, jadi kita maklumi aja. Al-Quran menjelaskan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi kalau orang tidak mengerti wa Ismail, dia tidak paham kalau yang disebut itu Ismail. Ya, maklumi aja. Ilmu nggak ada memang kayak gitu, teman-teman. Kita maafkanlah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa keturunan daripada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub menyembah kepada hakikat yang satu, yaitu Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, bukan anak manusia. Apalagi yang mati terkutuk. Bukan. Jadi sembahan yang benar itu adalah mereka yang kemudian tidak membenci ajaran Abraham. Apa itu sunat? Apalagi kurban hewan. Apalagi satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini, saudara-saudara sekalian, kalau Islam kan udah jelas tuh ya. Udah Islam aja yang dibahas tadi. Mau dikucilkan seperti apapun Rasulullah, dikucilkan seperti apapun oleh mereka ini nggak ngerti Islam, membaca kitab kita aja nggak bisa. Jadi kita tertawakan aja ya. Nah, sekarang kita lihat tentang nabi palsu. Nabi palsu ini menurut ajaran Yahudi berasal dari tengah-tengah Yerusalem. Nabi palsu menurut Yesus berasal juga dari Yerusalem. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 7, dari buahnya nabi palsu itu kalian bisa tahu. Apa itu? Agamanya bernama Kristen. Di mana Yesus mengatakan itu? 1, Matius 23 nomor 15. Orang Farisi keluar meninggalkan Yerusalem, mendirikan sebuah agama. Apa nama agama itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen. Tepuk tangan. 2, Yesus mengatakan dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang Kristen diusirnya. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, nyembah 3 Tuhan, nyembah Yesus. Itu semua bukan kehendak Tuhan.
tanda-tanda daripada nabi palsu, kata Yesus, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, apalagi bernubuat pakai nama Yesus, apalagi mengusir setan pakai namaku, dan itu hanya ada di Kristen. Kita lihat kitabnya orang Yahudi bercerita tentang apa? Tetapi dari kalangan nabi-nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi sama seperti Sodom. Makanya di gereja, saudara-saudara, boleh menikah dengan PPJ, dengan congorpedia. Boleh. Kenapa? Karena Tuhan sudah menubuatkan. Nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, pengikutnya sama seperti Sodom. Agama mana yang melegalkan sodomi? Agamanya Pak Bom-Bom. Ya, mungkin karena itulah Pak Bom-Bom gemuk, karena kebanyakan sperma yang masuk lewat belakang. Jadi begini ya teman-teman, ketika Anda berbicara dengan tema kita, asal-usul sebuah agama, tolong pertanggungjawabkan agama kalian ini dari mana. Ya, saya sudah mempertanggungjawabkan beban moral dari saya, sudah saya sampaikan. Islam asal usulnya jelas. Nabi Abraham, Isa, Ismail, Yakub mengajarkan berserah diri kepada Allah, bukan mematikan aturan Tuhan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan perintah-perintah Tuhan Allah. Yang dikatakan agama benar, berserah diri, damai sejahtera, itu berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan berserah diri kepada pendiri agama. Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Jadi Kristen itu dari Paulus. Nah, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata Yesus? Damai sejahtera, shalom, Islam kutinggalkan bagimu. Tidak ada Kristen Yesus katakan di sini. Shalom katanya. Shalom, Islam, aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, Islam ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia padamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar hatimu. Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Yang memberikan ibadah minggu sopo? Yang memberikan makan babi sopo? Yang memberikan menyembah Yesus sopo? Bukan Yesus. Yesus memberikan damai sejahtera. Apa itu? Shalom, Islam. Makanya setelah Yesus datang, bukan Kristen. Kristen itu serigala. Yang datang adalah pengajaran Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Nabi yang didatangi oleh malaikat. Itu Roh Kudus. Roh adalah nabi, Kudus ini adalah suci. Kalau dalam Islam dikatakan dalam surah An-Nahl, Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian datang mengajarkan. Bukan Paulus, tapi malaikat. Itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, dan juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang disebut roh fatal. Tolong, kalau kalian punya malu, ada bom-bom, siapa lagi? Ada pembasmi kadrun. Kenapa Yesus dibasmi bang? Jangan. Di dalam Yohanes 11 nomor 54, Yesus kemudian sembunyi di padang gurun. Yesus itu kadrun, manusia di padang gurun. Jangan digituin. Yesus kasihan. Udahlah kalian sembah, kali-kali lagi kadrun ya. Jadi di sini ada berapa orang kalian penyembah Yudas? Tolong buktikan Kristen itu dari mana asal usulnya? Apakah berasal dari Yesus? Ataukah berasal dari Paulus? Atau berasal dari Dewa Molok? Atau jangan-jangan Pak Bom-Bom yang dirikan? Oke, silakan. Saya impact waktu saya. Gantian kalian ya, gantian. Saya bosan dengan congorpedia tadi. Yang lain lagi, yang agak berisi sedikit, silakan. Yang agak berisi sedikit, silakan. Siapa mau duluan? Babe duluan kah? Ya, gantian kalian atur. Yang berisi sedikit, jangan yang kayak mau gitu. duluan kah? Gak ada ilmu. Ini harus dijawab Alkitab ini. Ya, Si silakan. mulut congor ini. Silakan. Oke. Kau tahan napas ya. Yes. Saya waktu 5 menit. Paulus, kau bangunkanlah hadapi saya. Sabar. Tadi kau mengatakan, baru kali ini bom ketemu semua lagi. Halo semua. Walah, sudah berapa kali berkomen cerita Nggak usah mulut besar. Enggak, saya dulu. Oke. Oke ya. Saya akan menjawab dari Alkitab ya. Kejadian 16 mengatakan ya, wasarai eset Abram lo yilada lo welah sipah Angkat sipi. usama Hagar. Abram
Abram nehine asrani ihawiha miledet bo na elna sipati ulai ibaena miminna wa isma Abram lekul sarai watika sarai eset Abram et Hagar has misrip sipatah mikes bla bla bla. Pasti otaknya si moncong Zuma nggak akan ngerti. Jadi saya akan mau menjelaskan di dalam tanah Torah Nevi'im Ketuvim, ya, kitab orang-orang Yahudi yang juga kitab perjanjian lama orang Kristen, menceritakan ketika Abram meniduri Sarah, meniduri Hagar sang babu budak, maka lahirlah anak haram jadah bernama Yismael. Kau mau mengatakan bukan anak haram jadah, karena di dalam tradisi Yisrael, di dalam tradisi Yehuda, anak yang lahir bukan dari istri sah itu anak haram jadah. Ya, Ismail adalah anak haram jadah. Kenapa? Karena pada waktu itu Abram belum nama Abraham. Abram masih belum Abraham, masih Afram. Setelah disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia belum bersunat, dia masih menyembah dewa Moloch. Ya, nah disitulah Avram masih terikat dengan hukum Hammurabi, 28 hukum Hammurabi yang jika meniduri budak yang difantat. Di Israel itu ada padang gurun, padang paran, bukan di Jazirah Arab sana. Ada padang gurun, namanya padang paran. Di situ ada padang gurun, bukan Jazirah Arab. Jadi kau jangan bangga dengan otak keledaimu. Makanya si Ismail diusir bersama Hagar ke padang paran, ke padang gurun dengan sekirbat air dan sekerat roti, yang dia hanya mampu berjalan hanya sampai 100 meter. Jadi anak haram jadah ini, Ismail, memang didengar oleh Elohim, maka dia akan melahirkan 12 raja. 12 raja itu yang ada Kedar, ya, ada segala macam. Itu musnah sebelum Allahmu terbit jadi Allah SWT, sebelum si Muhammad jadi nabi. Ya, bangsa Kedar itu sudah musnah di abad-abad sebelum Masehi. Nah, dari keturunan-keturunannya ini yang kawin-mawin, termasuk lari ke Arab, turunan yang ke 100, ke 200. Jadi kau jangan bangga. Ya, semua belajar kau, otak kau. Ismail itu tetap anak haram jadah, nggak akan bisa jadi anak Yitzhak. Makanya tadi di dalam Christian Prims mengatakan hanya disebutkan di dalam Al-Quranmu sendiri, yaitu Ibrahim, Yitzhak dan Yakub. Ismail nggak masuk karena Allah SWT mau tahu dia anak haram. Dia anak haram. Suara saya ada, ya. Ya, silakan. Jadi makanya si anak Ismail ini diusir ke padang paran. Belum selesai, saya belum selesai. Itu sudah habis 2 menit. Ya, silakan lanjut. Oke, baik. Nah, ini kamu belajar ya, petua. Dengarkan baik-baik gurumu nih.
ketika saudara membawa data di dalam kitabnya orang Yahudi, Watikara sem yothe pave hadober aleha atta elroy ki amarah. Carikan saya data ini di mana? Elroy ini di mana sekarang? Itu satu PR kamu ya. Elroy ini tunjukkan ke saya. Kemudian di dalam kitabmu Anda mengatakan bahwa Faran atau Sinai atau kemudian apa yang ditempuh oleh Hagar ini bukan di Aram. Nih, saya minta samamu mulai hari ini kau tipeks Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Kamu salah orang. Ini Bang Suma, coy. Bang Suma yang kamu hadapi. Paham? Bukan pendeta ini. Ini gurunya pendeta. Ini adalah suatu hiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Dengarkan. Kamu menghujat Hagar, tapi di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu, yaitu Hagar dan juga Sarai, adalah dua ketetapan Allah. Baca kitabmu Galatia 4 nomor 24. Belajar. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak penghambaan itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai. Lalu kemudian Anda menghujat Nabi Abraham alaihissalam. Kitab saudara mengatakan dua perempuan itu adalah ketentuan dari Allah. Hagar. Anda mengatakan Abraham berzina. Anda mengatakan Abraham kemudian bergundi. Anda mengatakan Abraham memiliki anak haram. Dengan kata lain, Anda telah menghina Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sementara kitabnya orang Yahudi mengatakan wa abaraka ma barakika umakallika aor wanibraku baka kol mispahot ha adama. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapakah yang membenci ajaran Abraham? Ente sudah membuktikan. Siapakah yang mengutuk Abraham? Ente sudah membuktikan. Sedangkan Maaf kitabnya ya, orang Babe, Yahudi. kena peringatan. Mohon maaf semuanya, Babe kena peringatan Pak Bom Bom. Maaf ya. Diturunkan aja dulu, dia punya banyak akun itu, jangan sampai dia kabur. Saya Dijelaskan, juga, kan? dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tilawan dia, siap. Dengarkan, ya, dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Report, Wa ya. abaraka me barakeka umal kaleka au arwanibriku. Di situ jelas siapa yang mengutukmu, aku akan mengutuknya. Pantasan aja kalian 2000 tahun dikutuk terus. Tidak bisa kalian sambungkan ajaran kalian itu kepada Yesus. Kepada Yesus agak kagak bisa, apalagi ke Abraham, apalagi ke pencipta langit dan bumi. Kagak bisa. Kenapa? Agama kalian itu adalah agama buatan manusia. Penyembah Yudas itu adalah ajaran yang mengajarkan menyembah kepada manusia, dan tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah, lalu kemudian Anda menghujat kemudian Nabi Abraham dengan menuduh anaknya adalah anak haram. Kalau anaknya anak haram, paman, berarti Abraham melakukan perbuatan haram, yaitu berzina. Kalau Abraham Anda tuduh berzina, berarti Anda menghina. Kalau Anda menghina, berarti Anda mengutuk. Kalau Anda mengutuk, kata Elohim, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, makanya kalian tidak pernah bisa menjadi manusia beriman, hanya manusia percaya. Karena agama kalian hanya sampai kepada Roma Yunani. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan bahwa Ismail itu tidak sampai di Arab, sekali lagi saya katakan Galatia 4, silakan Anda robek itu. Lalu kemudian, mana nyanyian baru yang dinyanyikan oleh keturunan Khedar? Mana? Di mana Khedar sekarang bermukim? Kalau Anda mengatakan di Bukit Batu, kemudian di puncak gunung, di desa-desa gunung, itu di mana? Di mana keturunan Ismail hari ini beribadah? Di mana keturunan Hagar sekarang hari ini beribadah? Di Yerusalem? Nehi. Keturunan Ismail Arab, Islam Arab. Anda tidak bisa membantai itu. Derita Anda berapa orang sini? 1, 2, 3, 4, 5 orang. 7 orang malah. Tolong tunjukkan Kristen ini asalnya dari mana. Saya sudah menunggu, sudah sesi keempat, sesi kelima. Tak ada satupun di antara kalian yang berbicara tentang Kristen. Hanya membahas tentang Ismail, membahas tentang Abraham, membahas tentang Yahudi. Apa hubungannya semua itu dengan Kristen? Saatnya lah kalian membahas Kristen. Kristen asalnya dari sini, guruku Suma. Gurunda Suma, Kristen itu dari sini.
awalnya yang mengajarkan ini. Oke. Ini nggak Kasih kiri ada saya di dong. antara kalian yang mengajarkan Iya, Kristen. iya. Kasih saya kiri dong. Selesai. Saya dulu. Satu kali aja. Alhamdulillah, Saya jawab masya semua Allah. dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.